Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat untuk mengikuti MPLS. Perkenalkan, ini dengan saya Bu Sumika. Hari ini materinya adalah penanggulangan narkoba dan pornografi. Sudah tahu apa itu narkoba? Mengapa kita harus peduli? Nah, silakan simak video ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lainnya diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga dapat berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Penggolongan NAPSA jenis efek. NAPSA berdasarkan jenis dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Narkoba, zat yang menimbulkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Sementara psikotropika yaitu zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lain adalah bahan yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Yang termasuk dalam golongan narkotika adalah putau, kokain, dan ganja. Sementara yang masuk pada golongan psikotropika yaitu ekstasi, amfetamin. Dan yang termasuk zat adiktif lain yaitu rokok dan miras. Berdasarkan efek,
terbagi menjadi 3, yaitu uppers, downers, all-rounders. Uppers merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak, memberi efek lebih senang dan bertenaga, kemudian meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contoh: sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Perhatikan gambar ini. Ada banyak contoh: kokain, ekstasi, sabu, kafein, dan nikotin. Donors menyebabkan menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, kemudian memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contoh: heroin, morfin, petidin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Ini bisa diperhatikan pada gambar contoh-contohnya. All-rounders. Pada all-rounders ini, akibatnya mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi, pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh: LSD, ganja, kemudian magic mushroom. Awalnya orang-orang yang terkena narkoba diawali dengan coba-coba, kemudian penyalahgunaan, akhirnya kecanduan, dan akhirnya ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, toleransi dan adiksi meningkat, gejala putus zat bila tak memakai, perilaku menjadi kompulsif yang bermasalah. Dampak nafsa secara fisik yaitu sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV atau AIDS, overdosis, yang akhirnya kematian. Dampak sosial menjadi antisosial dan acuh tak acuh, hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, yang akhirnya masa depan suram, dan juga psikis. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Pencegahannya adalah 1. Meningkatkan iman dan takwa, atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kemudian memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Intinya harus pintar memilih teman. Ketiga, pendewasaan kepribadian. Keempat, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Hindari kebiasaan merokok. Materi berikutnya adalah pornografi. Apa arti pornografi? Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan
atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Silakan simak video ini. Pornografi. Yuk kita simak video ini. Pornografi. Pasti kita udah gak asing dengan istilah ini. Sering banget kan kita baca di koran dan lihat di berita tentang kasus video porno yang marak beredar di kalangan pelajar, mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Berawal dari iseng, gak sengaja lihat di internet, atau bahkan dapat dari temennya sendiri. Tapi banyak yang gak tahu bahwa menonton video porno itu ternyata berbahaya loh untuk kesehatan. Kenapa pornografi berbahaya? Saat kita menonton hal-hal yang berbau pornografi, sistem dalam otak kita yang bernama sistem limbik akan teraktivasi. Sistem inilah yang mengatur emosi, keinginan makan dan minum, juga keinginan untuk berhubungan seksual pada seorang individu. Nah, sistem limbik ini bisa mengaktifkan zat yang bernama dopamin yang diproduksi oleh hipotalamus. Dopamin dapat memberikan rasa senang, penasaran, dan kecanduan pada diri kita. Orang yang mengalami kecanduan akan mengalirkan zat dopamin yang berlebihan ke prefrontal cortex. Prefrontal cortex yang memiliki fungsi untuk berpikir, merencanakan, memutuskan sesuatu, mengontrol emosi dan tubuh, memahami diri sendiri, empati pada orang lain, dan juga moral akan rusak jika terlalu banyak zat dopamin yang masuk. Uniknya, dopamin ini aktif saat seseorang mengkonsumsi nafsa. Jadi dapat disimpulkan, menonton video porno itu sama dengan mengkonsumsi nafsa. Lalu apa bahaya dari pornografi? Bahaya yang pertama adalah kecanduan. Pornografi memberi makan pada keinginan mata dan keinginan daging yang tidak akan pernah terpuaskan. Pornografi hanya akan membuat penontonnya minta tambah, dan tambah lagi. Bahaya yang kedua adalah rusaknya pikiran. Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Bahaya yang ketiga adalah rusaknya hubungan orang tersebut dengan lingkungannya. Pada hubungan pacaran, hubungan yang awalnya baik-baik saja dapat berubah menjadi tidak sehat. Orang yang terlibat pornografi akan menyalahkan kekasihnya pada tindakan-tindakan seksual yang mereka lakukan. Padahal, masalah itu terdapat pada pribadinya sendiri. Bahaya yang keempat adalah hilangnya konsentrasi. Dalam banyak kasus, pornografi membuat seseorang kehilangan daya kerjanya. Individu yang awalnya produktif dan kreatif berubah menjadi pasif dan monoton. Bahaya yang kelima adalah berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Orang yang telah kecanduan pornografi akan sulit memilih mana yang benar dan mana yang salah bagi dirinya. Ia hanya akan mengikuti nafsunya sendiri dan bahkan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan menonton video porno? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah niat, yaitu bertekad bulat untuk berhenti dengan menghapus segala hal berbau porno yang kamu miliki. Kedua, cari kesibukan lain yang lebih bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Misalnya dengan berolahraga, organisasi, dan hal-hal positif lainnya yang dapat kalian lakukan. Ketiga, sering-seringlah berinteraksi dengan keluarga, juga teman-teman yang mendukungmu untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Keempat, buatlah komitmen untuk mencegah kecanduan tersebut terjadi lagi. Terakhir, perbanyaklah beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terkadang, pikiran kotor itu lahir karena sesuatu yang bening. Lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Di mana biasanya pornografi ditemukan? Pornografi biasanya ditemukan di koran, buku cerita, komik, game, majalah, video, TV, dan
laman dan media sosial. Faktor penyebab terkena pornografi. Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah, dan lelah. Penasaran dan coba-coba mengakses situs berisi muatan pornografi. Gak pakai coba-coba ya. Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya, maka harus berani mengatakan tidak. Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Jika ketika membuka internet ditemui hal yang tidak benar, silakan di-delete atau ditinggalkan. Yang kemudian adalah menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik. Maka gunakan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Ciri-ciri anak kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi adalah perilaku berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual dan kehilangan kontrol diri untuk menghentikannya. Ciri-ciri anak kecanduan pornografi. Yang pertama, sering tampak gugup apabila ada yang mengajaknya berkomunikasi. Yang kedua, malas, enggan belajar, enggan bergaul. Kemudian, enggan lepas dari gawainya atau gadget. Senang menyendiri terutama di kamarnya, melupakan kebiasaan baiknya, dan tidak punya gairah beraktivitas. Berikutnya, ciri lainnya adalah cemas, rahasianya terbongkar, sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya, mudah marah dan mudah tersinggung, pelupa dan sulit berkonsentrasi, pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi. Demikian materi penanggulangan narkoba dan pornografi. Semoga anak-anak semua dapat menjauhinya dan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berakhlak, berilmu, juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.